Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana rasanya kalau sebuah negara bilang, rudal kita sekarang lebih mematikan dari perang terakhir? Ya, itu yang baru saja disampaikan oleh Iran. Dan bukan sekedar klaim biasa, tapi sebuah pernyataan yang berhasil bikin panggung politik dunia kembali bergetar. Siap-siap, karena apa yang bakal kita kulik ini bukan sekedar berita militer biasa. Ini tentang strategi, kekuatan, dan ketegangan global yang bisa berdampak jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Mari mulai dari sesuatu yang bukan kabar biasa. Perang yang hanya berlangsung 12 hari antara Iran dan Israel. Kira-kira siapa yang menang? China? HS? Tidak. Itu antara dua negara yang selama ini dikenal tegang satu sama lain. Perang singkat yang meledak pada Juni 2025 itu sempat bikin semua orang berpikir, apakah dunia akan memasuki fase baru ketidakpastian? Dan setelah berakhirnya 12 hari itu, Iran kini berkata, rudal kita kini lebih garang daripada saat itu. Tapi tunggu dulu, pertanyaan besar muncul. Apa maksud lebih garang itu? Bukan cuma soal kata-kata keren di pidato militer. Ini tentang kemampuan nyata yang disebut oleh para pejabat Iran. Iran sejak lama punya program rudal balistiknya sendiri, dengan berbagai jenis misil yang punya jangkauan ratusan sampai ribuan kilometer. Misalnya ada rudal seperti Qasem Basir, yang punya jangkauan sekitar 1.200 kilometer, dan diklaim punya kemampuan lebih baik dari versi sebelumnya. Kamu pernah dengar tentang rudal yang kecepatannya bisa melewati 10 kali kecepatan suara? Itulah yang diklaim beberapa rudal Iran, termasuk versi Fatah 1, yang dipandang sebagai near hypersonic, artinya kecepatannya luar biasa cepat dan sulit ditangkap sistem pertahanan. Nah, di tengah klaim soal rudal baru ini, ada hal mencengangkan lagi. Presiden AS, Donald Trump, disebut-sebut ragu untuk menyerang Iran secara langsung. Kenapa? Karena konflik itu bukan semata soal satu negara membombardir yang lain, tapi bisa jadi pemantik krisis yang lebih besar. Bahkan bisa menyeret Amerika Serikat, Rusia, dan aliansi lain jika semuanya memanas. Di konteks ini, Trump sempat mengatakan bahwa militer AS siap, tapi berharap bisa menghindari konflik langsung. Dan di sisi lain, pejabat Iran mengatakan bahwa mereka akan menganggap setiap serangan sebagai perang total dan memberikan balasan keras. Bayangkan saja, saat ketegangan meningkat, Iran bahkan memperkuat retorikanya sampai pada level semua senjata siap digunakan jika diperlukan. Itu bukan sekedar gertak sambal, ini pernyataan resmi dari tingkat militer mereka yang berbicara tentang kesiapan untuk jawab setiap agresi. Jika kita mundur sedikit ke perang 12 hari itu sendiri, berita itu nggak sekedar serangan biasa. Dalam konflik itu, Israel melancarkan serangan udara besar ke fasilitas militer dan nuklir Iran, sementara Iran membalas dengan rudal dan drone yang banyak, meskipun sebagian besar berhasil dicegat. Namun, di mata Iran, mereka melihatnya sebagai momentum strategis, bukan semata soal kerugian militer, tapi tentang bagaimana mereka mempertahankan martabat nasional dan kekuatan deteren mereka. Ya, kamu nggak salah dengar. Bagi banyak analis di Teheran, perang singkat itu bisa dipandang sebagai kemenangan strategis, karena Iran berhasil menunjukkan bahwa mereka tidak runtuh meskipun harus menghadapi serangan besar. Lebih garang dari perang 12 hari, sebenarnya bukan sekedar klaim kosong. Analisis independen bahkan mengatakan bahwa setelah perang itu, Iran masih punya sejumlah besar rudal balistik dan berusaha mengganti persediaan yang hilang atau rusak dengan yang lebih modern. Data lain menunjukkan bahwa program rudal Iran tidak pernah benar-benar padam, bahkan setelah serangan Israel dan AS. Kini, ironi yang unik muncul. Iran mengatakan punya rudal yang lebih canggih daripada yang dipakai saat perang itu. Sementara kekuatan Israel dan AS sendiri kabarnya mulai kewalahan dalam hal jumlah rudal defensif. Dalam peperangan modern, bukan cuma soal senjata ofensif. Sistem pertahanan seperti Iron Dome atau sistem pertahanan udara multilayer mereka juga harus terus diproduksi ulang dan diperbaharui. Karena ini bukan cuma soal rudal, ini soal psikologi perang. Ketika sebuah negara bilang punya senjata lebih garang, itu sama seperti memberi sinyal kuat ke lawan politik. Jangan coba-coba menyerang kami, karena Anda akan menghadapi reaksi yang tak terduga. Ini strategi klasik dalam hubungan internasional, memperkuat deterrence agar lawan berpikir dua kali sebelum bertindak. Iran memanfaatkan retorika dan rilis data baru sebagai alat tekanan geopolitik. Tetapi yang perlu kamu tahu juga, kalau klaim ini tidak otomatis berarti semua negara percaya begitu saja. Para analis global melihat bahwa ramai-ramai klaim soal kemampuan rudal ini sering dipakai dalam konteks politik dalam negeri Iran juga, untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa negara mereka tetap kuat meskipun mendapat banyak tekanan dari luar dan menghadapi demonstrasi domestik yang besar.
Bayangkan saja, di satu sisi ada pejabat yang bilang, kami lebih kuat dari perang sebelumnya. Dan di sisi lain, ada negara lain yang bilang, kita berhasil memukul balik dan sistem pertahanan Israel membuktikan efektivitasnya. Dua pandangan yang kontras ini membuat kita semakin penasaran. Siapa sebenarnya yang benar? Dan apakah ini cuma perang narasi atau fakta di lapangan? Kamu harus tahu, konflik seperti ini nggak cuma berdampak soal militer, tapi juga soal ekonomi, geopolitik, bahkan kebijakan global. Ketika sebuah negara sebesar AS menimbang tindakan militer, bukan hanya negara itu yang terlibat, dunia ikut terpengaruh, termasuk negara-negara kecil yang bergantung pada stabilitas harga minyak, perdagangan global, atau bahkan sekedar menjaga hubungan diplomatik. Ketegangan ini bukan sekedar drama di berita, ini punya implikasi dalam kehidupan nyata. Kita juga nggak boleh lupakan sisi lain dari ketegangan ini, yaitu protes domestik yang terjadi di Iran sendiri. Ratusan bahkan ribuan orang dilaporkan tewas dalam gelombang demonstrasi anti pemerintah yang baru-baru ini terjadi. Situasi dalam negeri ini menambah lapisan kompleks pada bagaimana Iran membentuk kebijakan luar negerinya, termasuk klaim kekuatan militernya. Sampai di sini, kamu bisa lihat betapa kompleksnya situasi ini. Ini bukan sekedar headline militer yang bikin deg-deg saja. Ini soal narasi kekuatan, strategi geopolitik, dan bagaimana sebuah negara memposisikan dirinya di peta dunia. Klaim Iran soal rudal lebih garang dari sebelumnya bisa jadi fakta, bisa juga bagian dari strategi komunikasi politik. Tapi yang jelas, ini menyita perhatian dunia dan membuat banyak pihak lagi-lagi berpikir dua kali sebelum bertindak. Bayangkan saja, jika konflik ini makin memanas, apa dampaknya bagi kita semua? Bagaimana jika hal kecil yang dimulai dari retorika militer berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Disinilah letak kenapa berita seperti ini nggak boleh dilewatkan begitu saja. Karena kalau kamu cuma menonton headline tanpa memahami konteksnya, kamu bakal melewatkan gambaran besar dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi guys, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update berikutnya soal konflik global dan perubahan geopolitik penting lainnya. Like dan subscribe biar update terus.